Assalamualaikum teman-teman Children Corner. Balik lagi bersama aku, Profesor Bilal, dalam segmen Sains itu Seru Loh. Nah, dalam eksperimen kali ini, Profesor akan mengajak kalian untuk melakukan suatu percobaan yang mudah dan pastinya dapat kalian lakukan di rumah, yakni tentang lampu lava. Nah, pasti teman-teman di rumah penasaran kan apa itu lampu lava? Nah, tapi sebelum itu, Profesor bakal undang teman Profesor, yaitu Profesor Cilik satu ini. Silakan masuk. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Prof. Prof, di segmen ini kita mau melakukan eksperimen apa Prof? Nah, di segmen kali ini kita akan melakukan eksperimen yang pastinya seru, yaitu lampu lava. Lampu lava? Kayak gimana Prof? Nah, nanti Profesor akan coba ya, tapi sebelum itu kita jelasin dulu sama teman-teman di rumah apa aja alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada air, kemudian 2 buah gelas kaca, kemudian ada minyak goreng, pewarna makanan, cuka, baking soda, tablet Alka-Seltzer, dan sendok untuk mengaduk. Oke, sekarang kita mulai aja langsung ya percobaannya. Nah, sebelum itu Profesor pinggirin dulu ya buat bahan-bahannya. Profesor sudah menyediakan 2 buah gelas, jadi satu untuk Fatih dan satu untuk Profesor. Langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu air sebanyak kurang lebih 175 ml. Fatih, silakan. Nah, lalu kemudian kita tuangkan cuka kurang lebih 5-7 tetes. Nah, selanjutnya kita tambahkan pewarna makanan. Fatih, mau warna apa? Aku mau warna merah aja deh Prof. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan pewarna makanan sebanyak kurang lebih 10 tetes ya. Ayo Fatih, kita bareng. Oke. Oke, setelah itu kita ratakan airnya dengan pewarna. Fatih bisa dibantu? Ya. Setelah itu kita tambahkan minyak kurang lebih 1:2. Fatih. Nah, teman-teman di rumah, kenapa Profesor buat 2? Karena nanti kita akan membedakan ya. Yang satu akan kita tambahkan baking soda dan juga tablet Alka-Seltzer. Kemudian yang satunya lagi akan kita tambahkan baking soda saja. Nanti kalian lihat ya gimana reaksinya. Oke Fatih, nanti kita tambahin baking soda. Iya. Nanti kamu buka itunya ya, pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih reaksi antara tablet Alka-Seltzer dan baking soda pada saat kita masukkan ke cairannya. Tapi akan lebih bagus kalau kita lihatnya dari gelap ya teman-teman. Jadi kita taruh dulu senter di bawahnya. Ayo Fatih, bisa bantu Profesor? Kita rapetin kayak gini. Nah, oke, kita matiin lampunya. Oke, sekarang kita siapkan tablet Alka-Seltzer dan juga soda kuenya ya. Nah, kita masukin ya. Ayo bareng Fatih. Oke. 1, 2, 3. Masukin agak banyak. Wow. Udah mulai kelihatan kan? Iya. Nah, punya Profesor kita tambahkan lagi nih.
baking sodanya. Coba kita lihat. Wah, keren Prof. Kok bisa seperti ini Prof? Nah, iya dong. Profesor jelasin ya. Tapi sebelum itu, kita nyalain dulu lampunya. Nah, jadi dalam eksperimen ini merupakan salah satu reaksi asam basa yang disebut dengan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini terjadi karena adanya pelepasan oksigen dari suatu zat. Nah, perbedaan antara air dan minyak di sini kita lihat ini diakibatkan dari densitas yang berbeda. Densitas air lebih besar daripada minyak sehingga air terpisah dengan minyak. Begitu, Fatih. Wah, seperti itu ya Prof penjelasannya. Iya, begitu. Jadi percobaan kita kali ini berhasil kan, Profesor Cilik? Berhasil Prof. Bagus. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa untuk mencobanya juga ya. Tapi jangan lupa juga untuk diawasi oleh orang tua. Sampai bertemu lagi di eksperimen-eksperimen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalian tahu ini hewan apa? Musang? Bukan. Apa? Koala? Bukan juga. Ini adalah kanguru yang ada di Indonesia. Tahu? Tahu? Tahu. Di kantongnya ada anaknya. Mempunyai bulu coklat, suka loncat-loncat. Dia mempunyai kantong, terus berbulu coklat. Ada kantongnya, tempat buat anaknya. Dia punya bulu berwarna coklat, warna merah. Dia memiliki kantong, terus mempunyai bulu yang berwarna coklat, terus dah itu aja. Di Taman Safari. Di India. Di Dufan. Di Australia. Lihat waktu di TV. Gak tahu. Dari Australia. Indonesia. Dari Indonesia. Dari Australia. Jadi kanguru nggak cuma ada di Australia loh. Ternyata Indonesia juga punya kanguru. Yaps, hewan ini dinamakan dengan kanguru Papua. Kanguru Papua ini sedikit berbeda dengan kanguru di Australia. Karena mereka memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari kanguru Australia. Selain itu, kanguru Papua juga memiliki bulu yang lebih cerah. Umumnya berwarna coklat muda. Ekornya juga lebih panjang dari tubuhnya. Tapi sama seperti sepupunya di Australia, kanguru Papua juga termasuk hewan marsupilia atau hewan yang memiliki kantung di perutnya. Kanguru Papua juga disebut kanguru pohon karena mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon, mencari buah-buahan atau biji-bijian untuk mereka makan. Mereka lincah sekali memanjat dan melompat di pepohonan. Oh iya, mereka juga lebih banyak beraktivitas di malam hari loh. Sayangnya sekarang kanguru pohon sudah masuk satwa yang dilindungi Indonesia karena habitat kanguru yang mulai dirusak dan menjadi target pemburuan. Wah, kita harus benar-benar menjaga mereka ya, soalnya mereka lucu banget. Jangan sampai mereka punah ya. Ayo, kalian tahu nggak Presiden Joko Widodo tinggal di mana? Selama berdinas sebagai Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo tinggal di Istana Bogor. Nah, uniknya Istana Bogor terletak di sebuah kebun yang besar banget loh. Iya, di sebuah kebun yang namanya Kebun Raya Bogor. Terus, apa sih istimewanya Kebun Raya Bogor? Kebetulan saya dan adik saya lagi berada di depan Kebun Raya Bogor nih.
Yuk ikut saya dan adik saya masuk ke dalam. Nah, ini dia nih yang namanya Kebun Raya Bogor. Kebun ini didirikan pertama kali pada tanggal 18 Mei 1817. Yap, berarti sudah lebih dari 200 tahun yang lalu loh. Makanya Kebun Raya Bogor merupakan kebun raya tertua se-Asia Tenggara. Serta salah satu kebun raya tertua di dunia loh. Mulanya kebun raya berfungsi sebagai tempat perlindungan tumbuhan dan tanaman langka biar enggak punah. Tapi sekarang Kebun Raya Bogor juga berfungsi sebagai tempat konservasi, penelitian, dan wisata alam. Saat ini Kebun Raya Bogor memiliki koleksi tanaman tropis terlengkap di dunia loh. Soalnya kebun ini punya 15.000 koleksi tanaman di seluruh penjuru Nusantara. Banyak banget ya, mulai dari pepohonan yang besar sampai bunga-bunga yang mungil. Dan itu semua belum termasuk koleksi tanaman yang ada di rumah kaca loh. Jadi gak heran ya kalau kebun raya memiliki luas 87 hektar. Atau setara dengan 120 kali lapangan sepak bola. Bisa kamu bayangin gak besarnya kayak gimana? Tapi kalau kamu mau mampir ke Kebun Raya Bogor, kalian nggak cuma bisa melihat tanaman saja loh. Kalian juga bisa piknik, ngasih makan rusa, dan mengunjungi tempat-tempat menarik. Misalnya museum, Danau Ginting, Prasasti Rainward, koleksi patung dan monumen, Taman Meksiko, Taman Astrid, dan masih banyak lagi. Oh iya, tentu saja kamu bisa lihat Istana Bogor. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke sana ya, cuma bisa melihat dari jauh. Nah, itu dia Kebun Raya Bogor. Ternyata luas banget loh. Saya sampai capek ngelilinginnya. Tapi luas banget loh Kak. Iya sih, karena banyak hal-hal yang menarik di Kebun Raya Bogor ini. Kakak tunggu. Tahukah kamu bagaimana petir terjadi saat hujan? Petir adalah fenomena alam yang berupa cahaya terang pada waktu yang singkat dan kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guruh. Pada saat musim hujan, keadaan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi yang menyebabkan molekul-molekul air terbawa masuk ke awan dan berubah menjadi es kecil. Karena ringan, es tersebut terangkat ke bagian atas awan yang lama-kelamaan terus menumpuk dan menjadi lebih besar. Karena es itu menjadi besar dan berat, es itu turun dan bertabrakan dengan es yang lebih kecil. Dan terjadilah gesekan yang memisahkan muatan positif dan negatif. Muatan positif berada di bagian atas dan muatan negatif berada di bawah. Nah, muatan listrik yang terkumpul harus dalam jumlah yang cukup besar untuk mengisolasi udara. Dan saat hujan, daya isolasi udara turun loh. Ketika itu petir terjadi, di mana aliran muatan negatif atau elektron mengalir menuju titik tertinggi, di mana muatan positif atau proton telah berkumpul karena adanya tarikan di kedua muatan tersebut. Koneksi antara elektron dari awan dan proton dari bumi terjadi dengan begitu cepat, sehingga menyebabkan sambaran petir. Petir juga bisa terjadi dari awan ke awan loh, sahabat Children Corner. Oh iya, kalian tahu tidak? Jika sambaran petir itu lebih panas 5 kali dari panas permukaan matahari.
sekitar 15.000 sampai 20.000 derajat Celcius. Panas sekali ya. 1 kali sambaran petir bisa sampai menghidupkan lampu 100 watt sampai dengan 3 bulan loh. Di bumi ada juga tempat yang sepanjang tahunnya tersambar petir. Tempat itu adalah di atas muara sungai Catatumbo saat memasuki Danau Maracaibo di Venezuela. Sahabat Children Corner, tahu tidak kenapa kita melihat cahaya terlebih dahulu sebelum suara guru? Itu karena cepat rambat cahaya jauh lebih cepat dibandingkan cepat rambat suara. Kecepatan rambat cahaya adalah 299.458 meter per detik atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sedangkan kecepatan rambat suara 343 meter per detik. Jadi, tidak heran kalau indera sahabat Children Corner lebih dulu menangkap cahaya daripada suara. Sahabat Children Corner, jika terjadi petir, yang harus sahabat Children Corner lakukan jika sedang sendirian di rumah adalah mencabut semua aliran listrik agar tidak terjadi konsleting listrik. Sedangkan jika sahabat Children Corner sedang berada di luar rumah, cari bangunan untuk meneduh agar tidak tersambar petir. Assalamualaikum teman-teman Children Cornerku sekalian. Dalam khutbah Jumat tanggal 16 Juni 2023, Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz membahas kehidupan Rasulullah SAW dan perjalanan-perjalanan yang terjadi sebelum Perang Badar. Apakah kamu tahu Perang Badar terjadi di kota kecil Badar yang berjarak 130 km dari kota Madinah dan berjarak 355 km dari Mekah? Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz memulai khutbah beliau dengan bersabda bahwa beliau akan melanjutkan pembahasan persiapan umat muslim dalam berperang melawan kaum kafir Mekah. Huzur lalu membahas mengenai nubuatan Umayyah bin Khalif. Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, terdapat seorang laki-laki bernama Umayyah bin Khalif yang tidak ingin terlibat dalam berperang melawan orang-orang Mekah. Suatu hari, ada seorang pemimpin Quraisy, yaitu Abu Jahal, yang menemui Umayyah dan berkata kepadanya, jika dia tidak berperang, maka umat muslim lainnya juga ikut tidak berperang. Abu Jahal berpikir, jika Umayyah adalah orang yang sangat penting dan terhormat, jadi ketidakikutsertaan ia dalam berperang akan mempengaruhi umat muslim yang lain. Akan tetapi, alasan sebenarnya Umayyah tidak ikut berperang adalah karena Rasulullah SAW bersabda kepadanya bahwa dirinya akan terbunuh dalam peperangan. Umayyah sangat ketakutan dan tidak ingin tertimpa bahaya tersebut. Ada riwayat lain yang mengatakan, Hazrat Sa'd berkata kepada Umayyah bahwa beliau bertemu Rasulullah SAW yang bersabda bahwa Umayyah akan terbunuh. Umayyah lalu terkejut dan bersabda, Rasulullah SAW tidak pernah berkata bohong. Jadi, karena nubuatan ini, saya menjadi takut untuk berperang. Abu Jahal meyakinkan Umayyah untuk melakukan perjalanan bersama kafilahnya selama 2 hari. Lalu Umayyah setuju akan hal ini karena berpikiran bahwa dirinya akan selamat pada saat itu. Sayangnya, tepat pada 2 hari tersebut, Hazrat Umayyah terbunuh sebagaimana yang telah Rasulullah SAW nubuatkan. Huzur bersabda, pasukan muslim yang dipimpin Rasulullah SAW tidaklah besar dan mereka tidak mempunyai banyak kuda. Beberapa riwayat mengatakan bahwa mereka hanya memiliki 5 kuda. Sementara yang lainnya mengatakan mereka hanya punya 2 kuda. Mereka juga hanya mempunyai 60 zirah pelindung dan memiliki 70 hingga 80 unta yang ditunggangi secara bergiliran. Ketika giliran Rasulullah SAW berjalan, beberapa sahabat menunggangi unta dan beberapa berjalan kaki. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, mereka semua sama derajatnya dan beliau SAW juga memperoleh karunia-Nya pada saat berjalan. Jadi beliau SAW pun memilih berjalan bersama para sahabat daripada menunggangi unta. Huzur bersabda bahwa dalam perjalanan ini Rasulullah SAW berdoa untuk para sahabat, ya Allah, mereka hanya berjalan kaki, karuniakanlah mereka dengan kendaraan hewan. Mereka tidak memiliki pakaian, karuniakanlah mereka dengan pakaian. Karuniakanlah mereka makanan, mereka serba kekurangan. Karuniakanlah mereka dengan kekayaan darimu. Doa ini kemudian dikabulkan, karena setelah kembali dari Perang Badar, tidak ada satupun yang menginginkan kendaraan hewan dan bahkan tidak ada yang mau mengambilnya 1 atau lebih. Sama halnya juga,
Mereka yang tidak memiliki pakaian, lalu memiliki pakaian, dan tidak ada lagi kekurangan bahan makanan, dan setiap rumah dikaruniakan kekayaan. Dalam khutbah minggu ini, Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, sebelum perang Badar, beberapa orang mengeluh dan ingin adanya unta-unta untuk dikendarai dari luar kota. Namun, mereka tidak diperbolehkan untuk hal tersebut. Mereka tetap harus mengikuti di belakang atau dengan berjalan. Ada juga umat muslim lainnya yang tidak diizinkan untuk terlibat perang untuk alasan yang benar. Sebagai contoh, ada seorang sahabat bernama Hazrat Abu Umamah radhiyallahu an yang ingin terlibat perang. Namun, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya untuk tetap tinggal dan merawat ibunya yang sakit. Sayangnya, ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Badar, ibu Hazrat Umamah telah wafat dan beliau SAW berdoa di makam beliau. Teman-teman Children Corner, itulah penjelasan singkat mengenai khutbah Jumat 16 Juni 2023 yang sungguh menjelaskan peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang menarik. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Children Corner. Kafalah, karena kemarin kita belajar dan menghafalkan doa bepergian, ada teman Fakih yang tinggal di pulau bertanya. Bertanya apa, Fakih? Katanya, ada gak doa khusus untuk bepergian yang menggunakan kapal laut? Oh iya, ada, Fakih. Apakah doanya? Kafalah pernah membaca di buku kumpulan doa sehari-hari. Kakak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Artinya, dengan nama Allah, berlayarnya, berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wah, Masya Allah, ternyata ada doa yang untuk bepergian menggunakan kapal laut ya kak. Iya dong Fakih, kan Allah sebaik-baiknya pelindung. Fakih mau ikutan membacanya juga dong kak. Boleh, yuk kita baca bersama-sama Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Artinya, dengan nama Allah, berlayarnya, berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah, jadi sekarang teman-teman Fakih yang bepergian menggunakan kapal laut sudah tahu doanya. Alhamdulillah, kita ulangi sekali lagi yuk. Oke kafalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Artinya, dengan nama Allah, berlayarnya, berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah, sepertinya sudah banyak doa sehari-hari yang kita hafalkan ya Fakih. Fakih masih ingat gak doa apa saja? Doa setelah azan, sebelum wudhu dan sesudah wudhu, masuk masjid dan keluar masjid, doa saat turun hujan dan setelah turun hujan, doa sebelum dan sesudah tidur, doa bersyukur atas nikmat Allah, doa mohon ampunan untuk kedua orang tua, doa yang terakhir, doa bepergian kafalah. Alhamdulillah. Namun, kafalah ada kabar sedih nih Fakih. Kalau hari ini merupakan episode terakhir kita di season 3 Children Corner. Iya kafalah, tapi tenang, untuk season selanjutnya kita akan memberikan kejutan untuk teman-teman dengan segmen-segmen Children Corner yang lebih menarik. Amin. Teman-teman juga bisa terus menonton program Children Corner, segmen doa sehari-hari, setiap hari di YouTube MTA Indonesia. Oke teman-teman, cukup sekian episode dan season kali ini. Semoga kita berjumpa kembali di season selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.